Voi hari ini Kamis 25 Januari 2024 merangkum 3 berita pilihan antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi walk out saat Duta Besar Israel pidato di Dewan Keamanan PBB. Lalu ada berita Perludem kritisi Jokowi yang bilang Presiden boleh memihak dan kampanye. Hingga berita pihak Siskae akan mengajukan penangguhan penahanan karena alami gangguan kejiwaan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan walkout atau keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Gilad Erdan melakukan pidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. Walkout dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karena Duta Besar Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu. Sidang Dewan Keamanan soal Palestina Israel tersebut berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 Januari waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir nantinya. Indonesia memang sudah bersikap tentang Israel, jadi sudah sewajarnya kalau Ibu Retno juga bersikap sebagai perwakilan negara. Selanjutnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo soal bolehnya seorang presiden memihak terhadap calon tertentu dalam pemilu. Perludem menegaskan netralitas aparatur negara merupakan salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, menurut Asep Hasan Sadikin, salah satu peneliti Perludem yang juga tergabung dalam perkumpulan ini, pernyataan presiden ini bisa berpotensi membuat pejabat negara seperti menteri sampai kepala daerah diperbolehkan berkampanye dan mengajak masyarakat memilih salah satu calon atau partai tertentu, padahal salah menurut hukum. Ya, ini pernyataan yang kontroversial ya, yang harusnya Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan dan kepala negara itu bisa menjamin, menyatakan kewenangannya ya. Kalau pemilu 2024 itu berlangsung jujur, adil, langsung bebas rahasia, bebas dan sesuai dengan kepastian hukum gitu. Jadi menciptakan iklim kontestasi pemilu yang memang setara dan berdasarkan hukum. Nah, sayang sekali pernyataan ini tuh mengikuti sikap atau pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya gitu dengan kata cawe-cawe serta intervensi Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kontestasi pemilu ini membuat beberapa pejabat negara, presiden, menteri, kepala daerah gitu ya, itu jadi punya potensi dimaknai kalau kampanye ngajak milih calon, milih partai di pemilu 2024 ini bagi pejabat negara nggak apa-apa gitu. Padahal hukum Jokowi dianggap hanya membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu secara sepotong-potong, yakni pada pasal 281, 299, dan 300 tanpa melihat konstruksi hukum kepemiluan secara utuh. Pasal-pasal itu mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memang berhak berkampanye dengan tetap memperhatikan tugas-tugas pemerintahan, asal menjalani cuti di luar tanggungan negara serta tidak menggunakan fasilitas jabatan. Padahal pada pasal 283 Undang-Undang Pemilu melarang para pejabat negara hingga ASN untuk melakukan kegiatan yang berpihak pada peserta pemilu tertentu baik sebelum, saat, dan setelah kampanye. Gara-gara Pak Jokowi bilang begitu, jadi muncul persepsi bahwa Pak Jokowi ini seolah mengajak para pejabat untuk tidak netral dong. Padahal kan dari dulu seluruh pejabat itu diwajibkan untuk menjaga netralitas selama kontestasi pemilu dan pilpres loh. Selanjutnya, setelah resmi ditahan, tim kuasa hukum Siskae bakal mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena kliennya disebut mengalami gangguan kejiwaan. Meski tak dijelaskan secara rinci, kuasa hukum Siskae Tovan Agung Ginting bilang kliennya memiliki banyak bekas luka sayatan pada lengannya. Tovan menyebut itu sebagai salah satu indikasinya dan sudah berlangsung lama. Bahkan Siskae disebut sempat menjalani pemeriksaan dan dinyatakan menderita gangguan jiwa. Kendati demikian, kondisi Siskae hanya berdasarkan informasi dari manajer. Belum ada keterangan resmi dari dokter ataupun rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, penyidik melakukan upaya penangkapan paksa terhadap Siskae setelah diringkus di apartemen di Yogyakarta pada 24 Januari lalu. Dalam kasus ini, Siskae dipersangkakan dengan pasal 8 Jangto, pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemarin mangkir karena bilangnya mau urus pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekarang setelah dijemput paksa, kuasa hukumnya minta penangguhan karena alami gangguan kejiwaan.
Duh, buat timnya Mbak Siskae mending kooperatif deh. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.